آباؤنا وأجدادنا وعلى ما نوى به أساتذتنا ومشايخنا وعلماؤنا وعلى ما نوى به حبيبنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda rutinan kita yang mana insyaallah dengan agenda ini membawa keberkahan kepada kita, membawa rahmat kepada kita, membawa ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini membawa niat-niatnya, membawa hajat-hajatnya, membawa cita-citanya, membawa keinginan-keinginannya, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang sudah kita sampaikan kemarin bahwasannya minggu ini kita akan membahas daripada rintangan-rintangan di dalam ibadah yang ketiga, yang mana kemarin yang pertama sudah kita bahas tentang makhluk, yang kedua sudah kita bahas tentang dunia, dan yang sekarang termasuk daripada yang merintangi kita, yang menghalangi kita, menggoda kita di dalam beribadah, yang ketiga itu adalah syaitan. Yang ketiga itu adalah syaitan. Disebutkan syaitan itu adalah ibaratun an khalqin khalaqahu Allah taala. Syaitan itu sama kita, sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu daripada tabiatnya syaitan itu sya'nuhu al-wa'du bisyahar. Tujuan dia atau tabiatnya dia itu selalu menjanjikan dengan perkara-perkara yang jelek. Setiap perkara yang jelek pasti itu perbuatannya syaitan. Pasti itu was-wasnya daripada syaitan. Wal amru bil fahsya, selalu memerintahkan orang untuk berbuat keji, itu syaitan. Wa takhwif indal ham bil khair bil fadl. Dan salah satu tujuannya dia juga takhwif, dia itu nakut-nakutin orang. Ketika orang sudah ada niat baik, ditakutin sama syaitan akan kekufuran, akan kefakiran. Orang niat nih misalnya masjid puding besar mau ada perenovat, orang udah niat saya mau nyumbang, sama syaitan dimasukin, inti kalau nyumbang sekian, bagaimana anak inti, bagaimana istri inti, bagaimana hidup inti sebulan ke depan. Nah itu orang sudah ada niat baik, ham bil khair, tujuan kita baik, pengen infak, pengen sedekah, pengen sedekah, tahu-taunya sama syaitan ditakutin sama dia. Kalau ente kayak gini, nanti gini, nanti gini, nanti begini. Allah Subhanahu wa taala udah katakan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kita tentang kefakiran tuh pasti. Pasti itu tujuan, salah satu tujuan daripada syaitan. Ya'murukum bil fahsya, selalu menyuruh atau menyerukan orang untuk melakukan perbuatan keji, itu syaitan. Jadi syaitan sama, khalaqahullah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tapi sya'nuhu, keadaannya, tujuannya itu selalu mengajak orang berbuat jahat, mengajak orang berbuat keji, menakut-nakuti orang di dalam berbuat baik. Itu adalah syaitan. Di sini disebutkan syaitan juga mempunyai, sebagaimana orang itu kalau pengen berperang atau pengen kita ini sama syaitan ibaratnya berperang kan, berperang. Kita punya junud, kita punya tentara.
Syaitan juga punya tentara. Yang disebutkan di sini, syaitan, tentaranya syaitan di dalam memerangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu ada 10. Ada 10. Salah satunya yang pertama ad-dzulm, kezaliman. Jadi salah satu tentaranya syaitan itu sifat zalim. Bagaimana dia caranya dengan sifat zalim ini memasuki daripada orang-orang agar mereka yang kuat menzalimi yang lemah. Al-khiyanah, khianat. Khianat itu salah satu tentaranya syaitan. Al-kufur, kekufuran. Itu salah satu juga tentara daripada syaitan. Tarku hifdzil amanah, meninggalkan di dalam menjaga amanat. Orang nitip amanat sama kita tinggalkan, sama kita nggak hawil, sama kita cuek amanat tersebut sampai hilang, atau kita hilangkan dengan sengaja, atau kita makan dengan sengaja. Itu salah satu jalannya syaitan memasuki kita. An-namimah, adu domba, mengadu domba. An-nifaq, munafik. Di dalam dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di luar dia menampakkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khadi'ah, tipu daya, menipu orang. Asyak fil wahidil khallaq, ragu dengan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhalafah lima amara bihi dzul jalali wal ikram, melanggar dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Wa taghaful an sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lalai daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 10 ini adalah tentaranya syaitan. Salah satu tentaranya syaitan untuk memasuki daripada kita, mewaswasi kita. Syaitan itu tugasnya cuma bikin kita was-was saja, cuma bikin kita berubah saja. Tapi yang mengidlalkan atau menyesatkan itu semuanya kembali kepada kita. Sebagaimana hidayah itu datang dari Allah, begitu juga sifat dhalal itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya itu cuma was-wasin aja. Memberi kita ragu, memberi kita rasa takut. Gimana kalau kita kayak gini, dunia kita seperti apa, hidup kita seperti apa nantinya. Itu semua was-was daripada syaitan. Nah, syaitan ini sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan tsumma 'alaika ya akhi. Kemudian seharusnya bagimu wahai saudaraku. Di sini Imam Ghazali pakai bahasa saudara agar lebih masuk, agar lebih akrab saja. Agar lebih akrab. Itu salah satu cara di dalam menasihati orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajalah orang-orang itu kepada jalan Tuhanmu wahai Muhammad bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, yang lemah lembut. Dan itu adalah salah satu ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun. Firaun ini maksiatnya itu udah besar. Bukan hanya zina, bukan hanya minum khamr saja, tapi dia menyekutukan Allah, bahkan dengan beraninya dia mengaku diri dia Tuhan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah katakan idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah, ente pergi wahai Musa dan Harun ke Fir'aun, sesungguhnya dia itu sudah melenceng, dia itu sudah lalai, dia itu sudah semrawut dalam perkataannya. Faqula lahu qawlan layyina, tapi kalian berdua Musa wahai Harun, katakan kepada Fir'aun qaulan layyina, perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut. Jangan langsung perang. Jangan langsung tegas. Jangan langsung marah-marah. Ngomong dulu dengan Fir'aun, walaupun dia ngaku diri dia Tuhan, ya Allah katakan bilang sama dia dengan perkataan yang lembut. Ini adalah manhaj, metode di dalam berdakwah yang langsung dididik, diajarkan langsung dan dicontohkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontoh oleh Nabi kita juga para ulama. Kayak di sini Imam Ghazali memakai bahasa ya akhi, wahai saudaraku. Lembut bahasanya. Seharusnya bagimu wahai saudaraku bi muharabati syaitani wa gahrihi,
Seharusnya bagimu wahai saudaraku untuk memerangi siapa? Memerangi syaitan. Wa dhahrihi, dan menundukkan itu syaitan. Jangan sampai kalian yang tunduk sama syaitan. Wadzalika, kenapa kita harus memerangi syaitan? Disebutkan alasan oleh Imam Ghazali li khaslatain, karena dua perkara. Karena dua perkara ini wajib bagi kita, harus bagi kita untuk memerangi daripada syaitan. Kalau kita enggak memerangi syaitan, syaitan yang memerangi kita. Kalau kita enggak tundukkan syaitan, syaitan yang nundukkan kita. Makanya dengan dua perkara ini wajib bagi kita untuk memerangi syaitan. Apa saja dua perkara ini? Beliau mengatakan ihdahuma, salah satunya annahu, bahwasannya syaitan aduwwum mudillum mubin. Syaitan itu adalah musuh mudil yang menyesatkan, mubin yang jelas. Musuh yang jelas, musuh yang jelas yang menyesatkan itu adalah syaitan. Wala matma'a fihi li musalahatin wa ibga'in alaika, dan tidak ada harapan kita itu di dalam syaitan untuk baik dengan kita tuh nggak ada. Baik sama kita atau saling menolong di dalam kebaikan bersamaan dengan syaitan kepada kita itu nggak ada. Nggak ada istilah itu syaitan itu bisa diajak gotong royong sholat jamaah itu nggak ada. Nggak ada istilah syaitan itu bisa diajak untuk berbuat baik, itu nggak ada. Selamanya nggak ada harapan sama sekali. Bahkan syaitan sendiri pengen kita celaka. Semua dari anggota badan kita, dari atas sampai bawah, syaitan pengennya kita semua celaka. Maka oleh karena itu kita harus memerangi daripada syaitan. Illa balla yagna'uhu illa halakuka aslan. Bahkan tidak membuat syaitan itu senang kecuali kehancuran kita semua. Jadi nggak ada harapan lagi, nggak ada istilahnya saya pengen damai aja sama syaitan, itu nggak ada. Nggak ada istilahnya damai sama syaitan. Syaitan aja nggak mau damai sama kita, jangankan kita. Orang yang taat sama syaitan saja, orang yang kafir, orang yang lalai dengan Allah, orang yang hidupnya setiap hari maksiat nurutin syaitan, syaitan masih pengen sama orang seperti itu untuk celaka selamanya, dari dia hidup sampai dia mati. Bagaimana caranya dia ini mati dalam keadaan husnul khatimah? Janji syaitan, kata syaitan, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, kata syaitan, aku bakal tundukkan mereka daripada jalanmu yang lurus, kata syaitan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku bakal datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari samping mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau gak bakal temukan kebanyakan dari mereka, ya Allah, bersyukur kepadamu, kata syaitan. Sumpahnya dia sudah. Sumpahnya dia nggak bakal melepaskan kita. Apalagi dia ngelihat ada orang-orang yang taat dengan Allah, tambah lagi. Orang yang lalai dengan Allah saja, syaitan itu masih dikejar sama dia sampai bagaimana matinya dia ini kufur dengan Allah. Bagaimana matinya dia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Habis itu ketika dia udah mati, udah ditinggal syaitan, nggak mau ikut-ikutan lagi syaitan. Dia juga takut dengan azab Allah. Dia juga takut dengan azab Allah. Nah, jadi itu memang janjinya dia. Jadi nggak ada istilahnya kata damai, nggak ada. Makanya salah satu alasan kita untuk memerangi syaitan di annahu aduwwum mudillum mubin. Karena syaitan musuh yang menyesatkan yang jelas. Dan itu nanti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan itu adalah musuh kita yang jelas. Wala yagna'uhu bal la yagna'uhu illa halakuka aslan, dan tidaklah membuat syaitan ridha kecuali kehancuran kita. Fala wajha, maka oleh karena itu tidak ada jalan lil amni min miti hadzal adu, untuk merasa aman terhadap musuh seperti syaitan. Jadi jangan kita merasa aman sekali-sekali Jangan merasa aman, oh syaitan ini lagi damai sama saya, nggak ada. Nggak ada istilahnya syaitan itu damai, nggak ada. Jadi jangan kita sama sekali merasa aman dengan syaitan. Wal ghaflati anhu, jangan kita merasa aman juga
lalainya kita dengan syaitan. Oh, saya ini sholat jamaah di masjid 5 waktu. Saya ini setiap tahlilat hadir. Saya ini setiap pengajian hadir. Saya ini, nah itu jangan kita ngerasa aman. Berarti syaitan nggak goda saya. Situlah pintu syaitan goda kita. Nanti ada cerita-cerita bagaimana syaitan itu goda. Bahkan iblis itu manggil syaitan nanti. Ada orang mau sholat nih. Kata iblis, syaitan, ini orang sholat nih, ente goda dia. Ente goda. Kalau ente nggak bisa goda dia sebelum dia sholat, ente goda dia ketika dia sholat. Ente goda dia di dalam rukuknya dia, sujudnya dia, ininya. Kalau ente nggak bisa goda dia situ, ente lalaikan hati dia, biarkan hatinya sibuk dengan dunia, jangan ingat sama Allah. Itu udah. Jadi dari pertama kali kita dengar azan tuh, syaitan tuh udah bergerak. Bagaimana caranya kita itu nggak sibuk dengan perkara-perkara sholat. Makanya di dalam fikih itu salah satu awqatus shalah, waktu-waktu sholat itu kan banyak. Ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu jawaz, ada namanya waktu ikhtiar, ada namanya waktu hurmah, ada namanya waktu uzur, ada namanya waktu daruroh. Setiap sholat ini bukan waktu masuk zuhur, bukan. Misalnya waktu masuk zuhur zawalus syams. Kapan masuk waktu sholat zuhur? Tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur. Nah, tapi ketika masuk waktu zuhur, di dalam mengerjakan sholat itu ada waktu-waktu lagi. Kapan kita paling afdolnya melakukan waktu sholat zuhur kapan? Itu ada, disebut namanya waktu fadilah. Waktu fadilah. Waktu fadilah yang banyak keutamaannya untuk melaksanakan sholat zuhur itu kapan? Ketika kita sibuk dengan hal-hal yang menyebabkan kita pengen sholat. Allahu Akbar, Allah azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan zuhur kita sibuk tuh. Kita udah sibuk jawab orang azan. Kita sudah sibuk bersuci. Kita sudah sibuk nutup aurat. Kita sudah sibuk nunggu orang jamaah. Kita udah sibuk sholat sunnah, udah di masjid. Udah sibuk dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita sholat tadi. Kita sholat baru. Itu namanya waktu fadilah. Waktu fadilah ini keutamaannya begitu besar. Nabi SAW banyak sekali menyerukan kita, menganjurkan kita untuk sholat di awal waktu. Nah, syaitan ini tugasnya dia. Bagaimana caranya orang ini enggak sholat di awal waktu? Lewat misalnya, orang itu tetap sholat di awal waktu, enggak berhenti dia, masuk lagi di sholatnya. Bagaimana caranya? Rukuknya biar dia lupa misalnya, sujudnya biar dia lupa misalnya, bacaannya biar dia lupa. Itu syaitan. Enggak mempan itu. Oh, masuk lagi dia, sibukkan hatinya dengan perkara dunia. Kalau dia tugasnya dia ini enggak selesai, itu disebutkan dalam cerita, itu iblis, syaitan yang ditugaskan untuk nulitkan satu orang ini enggak menyelesaikan tugasnya, artinya orang itu lewat, itu dibawa sama mereka, diikat sama mereka, dicemplungin ke laut sama mereka, dicambuk sama iblis. Wah, kayak gitu. Disebutkan ada di dalam sebuah cerita. Jadi jangan kita ngerasa aman. Jangan kita ngerasa aman dah sama syaitan. Anda sudah sering hadir, Anda sudah sering ngaji, Anda udah sering ini, aman dah, aman. Bahkan yang kayak gitu tuh yang nggak bakal dilepas sama syaitan. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin nggak mau syaitan melepaskan kita. Nggak ada kata putus asa, syaitan tuh nggak ada. Dia nggak bakal putus asa, nggak ada. Walaupun hajatnya dia kepada kita itu tidak terpenuhkan, tapi dia nggak putus asa, terus deh ditolak. Walaupun misalnya kita maksiat, kita taubat, maksiat kita taubat, syaitan nggak putus asa, tetap goda kita. Bagaimana caranya kita itu maksiat terus, dan kalau bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu tujuannya syaitan. Makanya Imam Ghazali mengatakan salah satu yang menyebabkan kita harus memusuhi, memerangi, membuat syaitan itu tunduk kepada kita, salah satunya itu adalah
syaitan itu musuh yang jelas yang menyesatkan kita. Jangan sekali-sekali kita merasa aman daripada syaitan. Ya. Di sini beliau mengatakan, ta'ammal ayataini min kitabillahi ta'ala, ihdahuma qauluhu ta'ala. Coba kalian renungkan, kata beliau, dua ayat yang datang daripada Al-Qur'anul Karim. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Kata Allah, bukankah telah aku wasiatkan, beritahukan, perintahkan kepadamu wahai anak Adam, alla ta'budus syaitan, janganlah kalian sekali-sekali taat kepada syaitan. Ibadah di sini maksudnya taat, patuh dengan syaitan. Kenapa Allah sebutkan alasannya kenapa kita nggak boleh patuh sama syaitan? Allah sebutkan innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang jelas, kata Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh, fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh bagi kalian. Jangan sekali-sekali kita menganggap syaitan itu teman kita, sahabat kita, atau saya ini lagi berdamai dengan syaitan, itu enggak ada. Jadikanlah syaitan itu musuh bagi kita yang harus kita perangi, yang harus setiap pekerjaan kita itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh syaitan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bu'itsu da'iyan wa muballighan wa laysa ilayya minal hidayati syai'. Nabi mengatakan, aku ini diutus oleh Allah sebagai dai yang mengajak orang, muballigh yang menyampaikan kepada orang kebaikan. Wa laysa ilayya minal hidayati syai', tapi sama sekali aku tidak memiliki daripada hidayah. Tugas Nabi cuman mengajak, cuman menyampaikan, tapi hidayah itu punya Allah. Wa khalaqa iblis wa khuliqa iblis muzayyinan wa laysa ilaihi minadh dhalalati syai'. Sama. Iblis itu diciptakan muzayyin, dihias, akan tetapi tidak ada sama sekali sesuatu daripada kata dhalalah yang menyesatkan ini yang ada di dalam iblis. Sama seperti Nabi ngajak orang, menyampaikan kepada orang perbuatan baik, tapi hidayah itu datang dari Allah. Begitu pun juga iblis. Iblis ngajak orang berbuat jelek, ngajak orang berbuat jahat, ngajak orang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dhalalah, sesat itu tidak ada dalam diri iblis. Intinya sesat itu datang daripada Allah atau daripada diri kita sendiri. Bagaimana diri kita, hawa nafsu kita, syahwatnya kita ini yang bisa menerima daripada ajakan iblis. Dia cuma tugasnya ngewas-wasin aja. Was-was itu bahasa Indonesia apa? Menggoda, menggoda. Tugasnya dia menggoda. Kalau kita nggak kuat hati kita keikut. Kita keikut. Di sini juga disebutkan bahwasannya inna iblis laqiya Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam. Nah, iblis ini pernah berjumpa dengan Nabi Yahya ibn Zakaria. Ketika iblis berjumpa dengan Nabi Yahya, maka Nabi Yahya ngomong sama iblis. Kata Nabi Yahya, akhbirni an taba'i ibni Adam indakum. Wahai iblis, kata Nabi Yahya, beritahu aku tabiat-tabiat anak Adam, sifat-sifat anak Adam bagi kalian itu seperti apa saja. Yang mudah kalian masuki, yang susah kalian masuki, atau bahkan yang tidak bisa kalian masuki, seperti apa? Iblis mengatakan, kata iblis, amma sinfun minhum fahuwa mithluka ma'sumun la nakdir minhum ala syai'. Jadi anak Adam itu bagi iblis ada 3 bagian, kata iblisnya. Ada 3 bagian. Yang pertama, kata iblisnya, kami gak bisa sama sekali menggoda mereka. Siapa orang yang gak bisa digoda oleh iblis? Para anbiya dan para rasul.
Karena mereka maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para rasul maksum. Makanya di dalam tauhid anbiya, rasul itu enggak ada istilahnya mereka mimpi basah, itu enggak ada. Enggak ada. Kalau kita kan belajar fikih, alamatul bulugh salah satu. Tanda-tanda orang baligh itu ada berapa? Ada tiga. Tanda-tanda orang baligh itu ada tiga. Buat laki-laki 2, buat perempuan 3. Apa yang pertama tanda-tanda baligh? Ihtilam. Bagi orang yang umurnya sudah 9 tahun dengan hitungan bulan Arab. Dengan hitungan bulan Arab. Jika orang udah usianya 9 tahun, hitungan bulan Arab tadi, dan dia ihtilam, mimpi basah misalnya, maka dia sudah masuk baligh. Atau bagi orang yang genap usianya 15 tahun, dia enggak mimpi-mimpi, maka dia baligh ketika usia dia 15 tahun, walaupun dia enggak mimpi, tetap dia sudah baligh. Itu bagi laki-laki, itu juga perempuan. Tapi perempuan ada tambahannya. Tambahan perempuan itu ketika keluar darah, atau biasa dibilang haid. Ketika perempuan itu haid, dimulai dari usia dia 9 tahun. Dimulai dari usia 9 tahun masuk dengan hitungan bulan Arab. Artinya apa? Kalau perempuan ini keluar darah dan usia dia belum 9 tahun, taruhlah usia dia 8 tahun misalnya, maka dia belum terhitung balighah walaupun keluar darah. Karena darah itu tidak tergolong darah haid. Karena usia dia belum 9 tahun. Tapi kalau udah 9 tahun atau 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 14 hari atau kurang 15 hari, dia baru genap 9 tahun tapi udah keluar darah, maka itu dibilang darah haid. Itu alamatul bulugh, tanda-tanda baligh. Nah, di anbiya nggak ada istilahnya ihtilam, itu nggak ada. Karena ihtilam itu salah satu daripada ada upaya syaitan di dalam hal itu. Ada upaya syaitan di dalam hal itu. Nah, syaitan nggak bisa mempengaruhi anbiya di dalam mimpinya, nggak bisa. Berbeda dengan kita. Nah, kayak syaitan nggak bisa dia goda para nabi, itu nggak bisa. Nah, bagian yang pertama ini kata syaitan kami nggak bisa sama sekali. Kemudian syaitan bilang, bagian yang kedua, asin kusani fahum fi aidina kal qurrah. Bagian yang kedua, ada anak-anak Adam, bagi kami itu seperti bola. Bagi kami itu seperti bola. Bola yang ada di tangan-tangan anak-anak kalian, yang bisa dilempar sana sini. Kami pengen mereka lempar ke sana, dia ke sana. Kami pengen lempar dia ke sini, dia ke sini. Kami pengen lempar dia ke sana, dia ke sana. Ke situ, dia ke situ. Jadi yang kedua ini sangat mudah sekali bagi kami itu untuk ngolok-ngolok dia, itu mudah. Tinggal kami suruh saja. Kami goda sedikit ngikut. Kami goda hal ini sedikit ngikut. Kami goda hal ini sedikit ngikut. Nah, itu bagian yang kedua. Mudah sekali bagi syaitan untuk mempengaruhinya. Kemudian ada syaitan bagian yang ketiga, fahum asyaddul asnaf alaina fanaqbal ala ahadihim hatta nudrik minhu hajatuna thumma yabda ila al-istighfar fayubsid bihi alaina ma adrakna minhu wala nahnu nai'as minhu wala nahnu nudrik hajatuna min. Kemudian yang ketiga kata syaitannya, ini paling susah bagian. Ketika kami sudah goda mereka nurut sama kami, kemudian mereka sadar, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah kami goda, mereka ngikut, tapi mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih, bagian yang ketiga nih, orang yang paling susah. Tapi kata syaitan, wala nahnu asmin. Kami sama sekali tidak merasa putus asa terhadap orang seperti ini, walaupun hajat kami tidak terpenuhi. Jadi syaitan nggak bakal lari. Nggak bakal lari daripada orang-orang yang tidak memenuhi daripada hasratnya syaitan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama.
Jadi kenapa kita harus memerangi syaitan? Karena syaitan itu adalah musuh yang jelas, yang menyesatkan. Wal khaslatu tsaniyatu, dan bagian yang kedua, kenapa kita harus memerangi syaitan? Annahu majbulun ala adawati. Karena sesungguhnya syaitan itu majbul, matbu, memang jati dirinya itu diciptakan untuk musuh kita. Untuk musuhin kita. Tabiatnya memang udah untuk musuhin kita. Wa munqasibun abadan li muharabatik, dan selalu siap selamanya untuk memerangi kita. Fahuwa ana al-laili wa atrafan nahar yarmika bisihamihi wa anta ghafilun anhu fa kaifa yakunu hal. Syaitan itu di setiap malamnya dan di setiap siangnya yarmika bisihami, selalu menghujanimu dengan anak-anak panahnya, dengan godaan-godaannya. Wa anta ghafil anhu, sedangkan kamu lalai daripada syaitan. Jadi memang sudah harus kita memusuhi daripada syaitan. Disebutkan di sini seperti yang kita sebut wa yuqalu idza hadara waqtus shalah amara iblis junudahu bi an yatafarraqu wa ya'tun nas wa yushqiduhum an salatihim. Yang kita sebutkan tadi, ketika datangnya waktu salat itu iblis udah manggil tentara-tentaranya berpencar tuh, ente ke fulan, ente ke fulan, ente ke fulan, ente ke fulan, ente ke fulan. Setiap tentaranya dikasih satu orang tuh. Ente sibukkan dia, bagaimana caranya dia ini nggak usah sholat di awal waktu, bagaimana caranya ini sholatnya dia nggak memikirkan Allah, bagaimana caranya sholatnya dia itu tidak bisa menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal hakikah puncak daripada tujuan kita sholat itu bagaimana kita bisa menghadirkan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana di dalam pengertian secara gamblang tentang syariat, thariqah ataupun hakikah, di dalam sholat itu pengertian sholat menurut esensi syariat atau pengertian syariat itu adalah aqwalun wa af'al muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit tasbih. Sholat itu menurut daripada pengertian syariat gerakan, ucapan yang dimulai dengan salam dan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat yang menurut daripada definisi syariat. Artinya apa? Ketika kita sholat mengikuti daripada pengertian yang sudah diajarkan oleh syariat ini, maka sholat kita sah. Akan tetapi makna sholat yang sebenarnya hakikat daripada sholat itu adalah khudu wal khusyuk. Bagaimana kita khudu, bagaimana kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tuju ini bukan hanya syariatnya saja, yang kita tuju ini adalah hakikatnya, agar sholatnya kita itu diterima, maqbul qabul inda Allah. Agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang mau dirusak oleh syaitan ini. Walaupun kita gerak, walaupun kita berbicara, walaupun kita ngomong Fatihah, baca doa ruku, sujud, takbir, salam, takbiratul intiqal dan lain-lainnya kita ucapkan semua, gerakannya kita lakukan semua, tapi syaitan bagaimana cara dia merusak hakikatus sholah itu tidak kita dapatkan. Maka di sini kita banyak terkecohnya di sini. Kita hanya sholat saja. Tapi kita tidak bisa tadi khudu kepada Allah, khusyuk di dalam sholatnya, menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam sholat itu kita nggak bisa. Padahal di dalam fondasi agama itu tiga daripada rukun harus kita bawa, agar ubudiyah kita itu, penyembahan kita kepada Allah itu benar. Islamnya kita bawa, imannya kita bawa, ihsan juga kita bawa. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana kita ini beribadah seharusnya, ibadah yang seharusnya kita lakukan dalam rukun Islamnya, di dalam rukun imannya, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu. Inti sembah Allah seakan-akan kau lihat Allah. Kalau kau nggak bisa,
lihat Allah Subhanahu wa taala, bukan maksudnya lihat jati dirinya, bukan. Maksud itu kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, dengan segala pemberiannya, dengan segala keesaannya, dengan segala daripada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kau nggak mampu, kau yakini saja di dalam ibadahmu Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Allah Subhanahu wa taala selalu menyaksikan. Ini semua pondasi agama tiga ini harus kita bawa. Kita nggak bisa menerapkan agama hanya dengan bentuk syariatnya saja, nggak bisa. Kita pegang syariat B, nggak bisa. Harus dipegang juga thariqahnya, jalannya kita untuk menuju kepada hakikat ini harus dibawa. Jadi kadang orang ini salah, dia syariat baik, hakikatnya dia tinggalkan, thariqahnya dia tinggal. Atau ada orang nggak mau mikirkan syariat, dia pengen hakikat saja. Oh saya ini udah mengenal Allah, zikir saya udah mengenal Allah, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ibadah puasa lagi, saya udah kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah. Jadi tiga ini harus kita jalankan, syariatnya kita jalankan, thariqatnya kita jalankan. Thariqah itu jalan, cara bagaimana dengan syariat ini bisa sampai kepada hakikat itu thariqah. Bagaimana kita jalannya itu dulu, dibersihkan hati, sholat biar khusyuk, bagaimana hatinya dibersihkan, hatinya dibersihkan, dikeluarkan hatinya. Di dalam tasawuf itu salah satu cara kita untuk agar bisa sampai kepada sesuatu yang tinggi, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam hati ini, kita harus ini dulu, takhalli. Takhalli baru tahalli. Takhalli itu membersihkan hati. Hati kita bersihkan dulu hati, sifat-sifat yang jelek itu dibuang, sifat-sifat yang jelek dibuang, udah kosong itu bersih, gelas ini kosong bersih, nggak ada hitam-hitam lagi, nggak ada sampah-sampah lagi, nggak ada kotoran-kotorannya lagi, baru tahalli. Baru kita isi itu gelas itu dengan perbuatan yang baik, sholat, sedekah, ngaji Quran, hadir majelis ilmu, ketemu orang senyum, ada orang pengen ngomongin orang, kita tutup kuping, kita jangan. Baru udah selesai itu, baru kita nanti rasa nikmatnya. Rasa nikmatnya, nikmat ibadah, nikmat ngaji, nikmat dan yang lain lah. Syaitan tadi, tujuannya seperti itu. Dia bukan hanya ngerusak syariatnya saja, bahkan yang dia harapkan bagaimana hakikat setiap ubudiyah kita itu tidak terlaksana. Makanya dia pengen menyibukkan kita, jangan sampai sholatnya kita itu kita ingat dengan Allah. Berapa banyak sekarang seperti itu? Berapa banyak sekarang seperti itu? Bahkan kita saja yang hadir di sini saja nggak bisa kita memastikan dari mulai kita takbir sampai kita salam itu betul-betul kita ingat sama Allah, susah. Susah. Kita menghadirkan sholat saja, niat sholat kita hadirkan dari awal kita takbir sampai kita salam, dari setiap gerakan itu kita hadirkan, itu susah. Padahal harus seperti itu. Padahal harus seperti itu. Tapi susah. Nah, oleh karena itu syaitan ini memang orang yang nggak bisa kita diemin, memang nggak bisa kita diemin. Nggak bisa kita ngerasa udah caknya setan ini tidur sekarang, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Jangan kita ngerasa aman sama setan. Harus kita musuhin dia, harus kita perangi dia. Jangan biarkan kita ini tunduk dengan setan. Tsumma waqa'at ma'aka nuqtatun ukhra wa hiya annaka fi ibadatillahi ta'ala wa da'watil khalqi ila babillahi subhanahu bi fi'lik wa qawlik wa hadha diddu sani'i syaitan. Dan ada titik yang lain, atau poin yang lain, kita ini beribadah kepada Allah, ngajak orang untuk beribadah kepada Allah, ngajak orang untuk menuju pintunya Allah dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dan ini adalah kebalikannya daripada perbuatan syaitan. Kita ibadah itu syaitan nggak suka. Kita ngajak orang berbuat baik itu adalah perbuatan kebalikan daripada perbuatan syaitan. Wa himmatihi wa muradihi wa hirfatih
Apa yang kita ajak orang dengan ucapan dan perbuatan kita dalam hal kebaikan, itu adalah kebalikan daripada perbuatannya syaitan, semangatnya syaitan, tujuannya syaitan. Fasirta ka'annaka kumta wa syaddatta wasataka litughayidu syaitan wa tukayidahu wa tunaqidah. Jadi apa yang kita lakukan ngajak orang berbuat baik itu seakan-akan kita itu memang pengen memerangi syaitan. Kalau kita ngajak orang, ente jangan lupa ya sholat 5 waktu, ente jangan lupa ya puasa Ramadan, ente jangan lupa ya kalau di rumah sholat sunnah, sholat witir, sholat malam, jangan lupa sholat sunnah fajarnya, jangan lupa sholat ininya. Nah, kita ngajak orang itu adalah kebalikan daripada perbuatan syaitan. Kalau kita udah ngajak orang berbuat baik, berarti itu kita menantang, memerangi dengan perilaku kita kepada syaitan. Dan syaitan nggak diem, syaitan nggak diem. Fahuwa aidan yashuddu wasatahu liyu'adiyaka wa yuqatilaka wa yumakirak hatta yubsida wal iyadu billahi alaika sya'nak bal hatta yuhlikaka ra'san idla ya'manu min janibika ba'du fa innahu alladhi yusi'u wa yaqsidu bil halaki ila man la yughayiduhu wa la yunaqiduh bal yusadiquhu wa yuwafiquhu kal kufari wa ahli al-gharbati fi ba'dil ahwal fa kaifa qasduhu liman qama li mughayadatihi wa tajarrada li munaqadatihi falahu idan ma'a sairin nas adawatun amah wa ma'aka ayyuhal mujtahidu fil ibadati wal ilmi adawatun khassah. Jadi ketika kita udah ngajak orang berbuat baik dan perkara ini adalah kebalikan daripada perbuatan syaitan, maka syaitan pun juga begitu. Kalau kita udah kelihatan menentang syaitan, syaitan juga bakal bagaimana dia membuat cara menentang kita, memusuhi kita, membuat kita celaka. Bahkan bukan hanya sekali, dia pengen semua daripada diri kita itu semuanya celaka. Karena syaitan udah nggak ngerasa aman lagi. Berarti ini orang ada syaitan musuh saya. Berarti ini orang musuh saya. Syaitan aja ngelihat orang seperti itu, dia nggak ngerasa aman. Dia ngelihat ada orang berbuat baik, dia ngelihat ada orang ngajak orang berbuat baik, syaitan nggak ngerasa aman dengan orang ini. Nggak bakal dilepas sama syaitan, bakal terus dikejar sama syaitan. Jangankan orang yang bertentangan perbuatannya dengan syaitan, di sini disebutkan. Bahkan orang yang halif, temannya syaitan, kerabatnya syaitan, kawannya syaitan saja, seperti orang-orang kafir dan orang-orang yang lalai dengan Allah, syaitan inginkan mereka celaka. Apalagi orang yang memusuhi syaitan. Maka kata Imam Ghazali, falahu idan ma'asairin nas adawatun ammah. Maka oleh karena itu syaitan bersamaan dengan manusia secara umum itu memiliki permusuhan ammah yang umum, tapi bersama orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang berilmu itu permusuhannya khusus. Jadi kan kalau umum sama orang biasa-biasa saja dia godanya biasa-biasa saja. Kadang nggak perlu digoda udah maksiat nih orang. Nggak perlu digoda udah masih maksiat. Tapi kalau sama orang yang nuntut ilmu, sama orang-orang yang mujtahid yang bersungguh-sungguh beribadah, itu syaitan memiliki permusuhan yang khusus, ekstra dia. Ekstra. Godanya ekstra. Nah, di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga diceritakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syaitan untuk mendatangi daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ente datang ke Muhammad, kemudian ente jawab apa saja yang ditanya oleh Nabi. Kemudian syaitan datang ke Nabi dengan muka seorang syekh membawa tongkat. Kemudian syaitan bilang sama Nabi, Nabi mengatakan sama syaitan, man anta, kata Nabi, siapa kamu, kata Nabi. Qala ana iblis. Kata dia, ana iblis, saya ini iblis. Kemudian Nabi katakan, limadza ji'ta, kenapa kamu datang? Kata iblisnya, innallaha amarani an atiyaka wa ujibuka an kulli ma tas'alni.
aku datang ini karena diperintahkan oleh Allah untuk mendatangimu dan menjawab apa saja yang kamu tanya wahai Muhammad. Maka Nabi bertanya kepada dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mal'un. Nabi langsung ngomong mal'un deh. Mal'un, wahai orang yang dilaknat oleh Allah. Apa kata Nabi? Kam a'da'uka min ummati. Berapa banyak musuhmu daripada umatku wahai syaitan. Nabi langsung nanya, musuhmu dari umatku siapa baik, kata Nabi. Yang kau anggap musuh ini siapa baik daripada umatku. Maka syaitan menjawab, kata syaitannya, khamsata asyar. Musuhku daripada umatmu wahai Muhammad, kata syaitan, ada 15. Ada 15. Siapa baik musuh syaitan ini? Syaitan bilang, kata syaitan, awwaluhum anta. Yang pertama musuh aku kau, yaitu Nabi. Yang pertama musuh iblis itu Nabi, kata iblisnya. Kemudian wasani imamun adilun. Yang kedua musuh aku imam yang adil. Kalau dia ngelihat ada imam yang adil, itu syaitan bilang musuh aku. Musuh aku. Bagaimana caranya? Ini imam dia nggak adil. Bagaimana caranya imam ini dia jahat sama kaumnya? Bagaimana caranya imam ini menindas kaumnya? Itu udah jadi catatannya syaitan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata syaitan, ghaniyun mutawadhi. Yang ketiga musuh aku kata syaitannya, ghaniyun mutawadhiun, orang kaya tapi yang tawaduk, rendah diri. Orang kaya yang rendah diri itu musuh syaitan. Warabi' tajirun sadiqun. Dan keempat kata syaitan, musuh aku tajir shadiq, orang yang berdagang tapi shadiq, dia jujur, nggak bohong dia nggak main timbangan, dia enggak. Dia nggak numpuk barang yang jelek ditumpuk dengan barang yang bagus, enggak. Tajirun shadiqun. Wal khamis alim mutakhasyi. Kemudian musuh aku yang kelima orang alim yang khusyuk. Yang khusyuk, nggak tergoda dengan perkara-perkara duniawi dan yang lain. Wasadisu mu'minun nasihun. Dan yang keenam kata syaitan, musuh aku mukminun nasih, orang mukmin yang nasih, selalu memberikan orang nasihat, ngingetin orang. Ada orang salah diingetin sama dia. Sholatnya ada yang salah diingetin juga sama dia. Nih sholatnya nggak seperti ini, sholatnya seperti itu. Kalau ruku itu harusnya seperti ini, iktidal seperti ini, bacaannya seperti ini. Kalau sholat jamaah itu harusnya seperti apa? Diisi dulu sop kanannya, baru di sop kiri, rapatkan barisannya, jejerkan. Kita kan setiap sholat bilang sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Rapatkan barisan, rapikan barisan. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sufuf barisan yang rapat, yang rapi itu daripada sempurnanya sholat. Kalau kita nak sholat sempurna tapi jaraknya kita itu masih mencong-mencong, kakinya masih ada yang satu belakangnya jauh, satu depannya jauh, jarak antara bahu kita masih jauh, masih renggang, masih ada fase untuk syaitan itu masuk. Bagaimana sholat kita mau sempurna? Makanya tugas imam itu bukan hanya imam takbir, enggak. Tugas imam itu salah satunya tuh nyuruh orang tuh bariskan sopnya, rapikan sopnya. Makanya kita itu kalau jadi imam jangan cepet-cepet kita langsung takbir sholat, jangan. Kita minta orang itu rapikan sop dulu. Minta orang itu rapikan sop dulu. Beri orang kesempatan waktu untuk merapatkan barisan. Jangan kita langsung takbir. Karena sayang ketinggalan takbiratul ihram sama imam juga sayang. Salah satu kesempurnaan salat dan fadilah yang begitu besar itu ketika kita mengikuti takbir kita dengan imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita juga takbir. Maka imam itu harus tadi
Makanya imam juga harus faqih, harus pintar fikihnya, harus pintar bacaannya, ya. Dia harus tahu itu. Dan tadi kita ini gimana kalau kita mau sempurna? Kalau barisan-barisan sopnya itu masih banyak yang renggang, masih banyak yang nggak sejajar, barisannya nggak sejajar. Kami dulu ketika kami mondok, yang ngatur sop kami sholat itu pertama kali itu langsung guru kami sendiri, Abu Yanovel itu langsung ngatur sendiri dia. Bahkan bagaimana caranya itu siku-siku itu rata, rapi dari belakang. Siku-siku orang itu rapi semua harus, rapi semua. Nggak boleh ada istilahnya sini renggang sama sekali, itu nggak boleh. Karena itu madakhil syaitan, tempat syaitan masuk ini. Tempat syaitan masuk. Bagaimana kita mau khusyuk, tapi kita masih ngasih syaitan ruang untuk goda kita. Ruang untuk goda kita. Makanya kita harus benar-benar tuh. Mulai dari sekarang, kita rapikan jamaah-jamaah, kita beri mereka himbauan, bahwasannya sholat itu harus sopnya rapi, barisannya harus rapat, nggak boleh kita ada renggang sama sekali. Masih nggak bingung kita di semua tempat ini, bukan hanya di masjid ini aja atau di masjid, semua masjid, di seluruh masjid pasti kayak gitu. Nggak tahu apa alergi nempel bahu, bingung juga saya. Masih banyak itu. Kita tarikin. Anak kan sering sholat di belakang, anak sering tarikin, masih aja, maksudnya itu nggak mau dempet, padahal memang harus dempet, agar nggak memberi ruang syaitan masuk. Soal sahabat saja ketika sholat itu, saking dempetnya itu, kadang yang depan itu sujud, duduk, baru yang belakang bisa sujud. Saking dempetnya mereka sholat, dan buru-buru bagaimana mereka sholat itu di sop pertama, kayak gitu. Jadi kita sekali-sekali bolehlah kita menghimbau masyarakat kita ini untuk sholatnya itu rapi, sopnya rapi, barisannya dirapatkan bahu-bahunya, karena itu kesempurnaan daripada sholat. Kemudian syaitan juga mengatakan, yang ketujuh daripada musuh aku, kata syaitan, mukminun rahimul qalbi, seorang mukmin yang hatinya penyayang, sama orang itu lembut dia, lembut, kasih dia sama orang. Nggak bisa dia ngeliat orang susah sedikit dibantu sama dia, ngeliat orang butuh pertolongan dibantu sama dia, ngeliat ada orang jatuh dibantu sama dia. Rahim, hati dia itu sayang, penyayang sama orang. Ada orang yang kiranya menzalimi dia, nggak dia balas, dia maafi. Mukminun rahimul qalbi. Wa tsamin taibun tsabitun ala taubah. Termasuk daripada musuh syaitan, kata iblis, taibun tsabitun ala taubah, orang yang bertaubat. Sabit, dia di dalam taubatnya itu betul-betul. Nggak berubah-berubah, nggak mencong-mencong, nggak taubat habis itu masih ada gitu. Taib tsabitun ala taubah. Kemudian yang ke-9, mutawarri' 'anil haram, orang yang menjauhi daripada perkara-perkara yang haram. Enggak makan kecuali yang halal. Wal ashir, mu'minun yudimu ala thaharah. Yang ke-10 kata syaitan, daripada musuh dia orang mukmin yang selalu menjaga kesuciannya. Bersuci dia, selalu suci. Bukan dalam keadaan berhadas. Wal ashir wal hadi asyar, yang ke-11 kata syaitan, mukminun katsirus shadaqah, musuh iblis yang ke-11 orang mukmin yang banyak sedekah. Mukmin yang banyak sedekah musuh syaitan. Syaitan itu bagaimana caranya? Orang itu bakhil, diminta orang buat masjid nggak mau ngasih, diminta orang buat sumbangan ini nggak mau ngasih, diminta orang buat infak anak yatim nggak mau ngasih. Bagaimana caranya? Orang itu bakhil untuk berbuat baik. Maka orang yang banyak sedekah musuh syaitan. Wa tsani asyar mu'minun hasanal khulqi ma'an nas. Yang ke-12 musuh syaitan itu adalah seorang mukmin yang baik budi pekertinya dengan orang lain, berakhlak dia, sopan, santun sama orang. Wa tsalits asyar mu'minun yanfa'un nas. Yang ke-13 musuh syaitan orang mukmin yang memberikan manfaat bagi orang. Memberikan manfaat bagi orang. Warabi asyar hamilul Quran yudimu ala tilawatih. Yang ke-14 musuh syaitan iblis
adalah orang yang pembawa Al-Quran, hafal Al-Quran, yudim ala tilawatih, selalu membaca daripada Al-Quran. Bukan hanya hafal, bukan hanya bawa Quran tapi baca juga Quran. Sekarang banyak orang hafal tapi tidak pernah baca, makanya banyak lupa. Padahal banyak orang hafal Quran banyak, tapi banyak juga yang lupa. Makanya salah satu dosa yang paling besar ketika orang di kuburan nanti, penyesalan dia yang paling besar adalah apa? Ketika dia pernah menghafal satu ayat, kemudian satu ayat itu dia lupakan. Itu dosa yang paling dia sesali nanti ketika di kubur. Ketika dia ada hafal satu ayat, dua ayat daripada Al-Quran, kemudian yang dia hafalkan itu dia lupa. Itu dosa. Kemudian yang ke-15, musuh syaitan yang terakhir, qaimun bil-lail wan nasun niyam. Orang yang bangun di malam hari, beribadah di malam hari pada saat semua orang itu tidur. Ini 15 ini adalah musuh iblis. Yang terakhir sebagai penutup, Nabi juga mengatakan kepada iblis, wa man rufaqa'uka min ummati, wahai iblis, siapa kalau 15 itu adalah musuhmu, dan siapa temanmu wahai iblis daripada umatku? Kemudian iblis menjawab, kata iblisnya, qala asyra, musuh temanku daripada umatmu wahai Muhammad itu ada 10. Nah, siapa teman iblis? Awwaluhum sultanun jair. Yang pertama adalah sultan, pemimpin yang zalim. Sultan jair, pemimpin yang zalim, pemimpin dari bidang apapun ini. Baik presiden, baik menteri, baik wali kota, gubernur, bupati, baik daripada kepala rumah tangga, pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga yang zalim, itu musuh syaitan. Yang pertama. Yang kedua, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong itu teman syaitan, suka syaitan orang kaya sombong. Kemudian watalis tajir khain, yang ketiga musuh syaitan, pedagang yang khianat. Dia dagang tapi dia khianat, nipu orang, dan yang lainnya. Dan yang keempat musuh syaitan, syaribul khamri, orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar termasuk daripada termasuk daripada temannya syaitan. Kemudian yang kelima daripada musuh syaitan, al-ghattat. Ghattat ini orang yang ngadu domba. Atau bahasa Arab lainnya an-namam, orang yang ngadu domba. Kemudian yang keenam, sahibuz zina, orang yang selalu berzina, itu juga temannya syaitan. Yang ketujuh, orang yang makan harta anak yatim. Yang makan harta anak yatim juga temannya syaitan. Yang kedelapan, al-mutahawinu bis-shalani, kita nih banyak nih. Orang yang meremehkan, menganggap remeh perkara sholat. Yang menganggap remeh perkara sholat, itu kata syaitannya temannya aku. Temannya aku. Lagi ngerapi ke batang sawit tuh, tat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirlah saya santai, baru azan, baru azan, terus itu lalai dia, lupa dia akhirnya, lihat jam 2:30, baru balik dia sholat. Mutahawinu bis sholat, orang yang menganggap remeh perkara sholat, temannya syaitan. Temannya syaitan. Watasi yang ke-9, temannya syaitan, mani'uz zakah, yang tak galak keluar ke zakat. Duit di rekening dia 100 juta, 200 juta, 300 juta, lah nyampe nisab, lah nyampe haul 1 tahun. Sayang, kalau 300 juta ini 2,5% yang aku keluar ke zakat, lumayan ini buat pupuk 1 hektar 2 hektar, pacak ini, pacak ini, daripada aku keluar ke buat uang, mending aku keluar ke buat pupuk baik. Jadi 3 bulan pertama ini pupuk aku jadi dari duit itu. Mani'uz zakat,
Orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, itu temannya juga syaiton. Temannya syaiton. Wal ashir, yang ke-10 termasuk daripada temannya syaiton, alladzi yutilul amal. Orang yang banyak berandai-andai. Yang banyak berandai-andai. Kalau cak ini agak nak cak itu, kalau dapat ini agak pengen cak ini, kalau badan cak ini agak nak cak ini. Banyak berandai, tapi cuman berandai tapi nggak ada geraknya. Apa bahasa wong sininya? Cuman banyak angan-angan cuman banyak angan-angan banyak angan-angan, pengen ini, pengen nanti kalau anak ini, anak pengen ini, anak pengen ini, anak pengen ini, tapi nggak ada yang dikeluarkan sama sekali, nggak ada yang dia lakukan sama sekali, nggak ada. Itu temannya syaitan. Dan tulul amal ini, orang yang banyak angan-angan ini, itu menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tulul amal sama niat baik itu beda tipis. Orang punya niat baik sama tulul amal banyak angan itu bedanya itu beda tipis ya. Sampai kadang susah untuk ngebedakan antara angan-angan sama niat baik. Susah. Mau ngebedakannya susah. Oleh karena itu kita udah tahu dari hadis Nabi ini siapa musuh syaitan, siapa daripada teman-temannya syaitan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dijadikan teman-temannya syaitan. Mungkin ini saja untuk pertama ini pengajian kita tentang syaitan. Jadi kesimpulan yang kita pelajari pada malam hari ini bahwasannya kita dianjurkan oleh Allah, dianjurkan oleh Nabi, dan dianjurkan oleh para ulama untuk memerangi dan memusuhi daripada syaitan. Karena dua perkara. Syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu jelas adalah musuh kalian. Fattakhiduhu aduwwa, Allah bilang, maka jadikanlah syaitan itu musuh, jangan jadikan syaitan itu teman. Jadikan syaitan itu musuh, karena syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan. Syaitan nggak bakal rela, nggak bakal ridho kalau sampai ada hamba Allah yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya syaitan bagaimana orang ini sesat, orang ini kufur, orang ini tidak taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuannya syaitan. Sebagaimana udah dititahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, sumpah daripada syaitan tadi, la'aqudanna lahum ala siratikal mustaqim. Aku bakal tundukkan, bakal jauhkan, bakal melencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Itu sudah janji syaitan. Dari arah manapun syaitan bakal datang. Kemudian yang kedua, anna syaitan majbulun ala adawati. Syaitan itu memang tabiatnya itu untuk musuhin kita. Nggak ada istilahnya kata damai, nggak ada. Maka dengan dua perkara ini wajib bagi kita untuk memusuhi daripada syaitan, dan jangan sekali-sekali kita merasa aman bahwasannya syaitan itu tidak lagi menggoda kita. Tidak. Kita nggak bisa melihat syaitan ngelihat kita. Ada yang bisa melihat syaitan sekarang ini? Ada yang bisa melihat iblis sekarang ini? Kita nggak bisa lihat. Tapi setiap kita bergerak, setiap kita baca, setiap kita berzikir, setiap kita belajar, syaitan itu selalu mendampingi kita. Selalu mendampingi kita. Makanya di situ kita nggak boleh merasa aman dengan syaitan. Semoga insya Allah dengan pengajian ini memberikan kita pemahaman, memberikan kita benteng bahwasannya syaitan itu adalah musuhnya kita, dan kita harus selalu memerangi daripada syaitan. Dan insya Allah di pelajaran ke depan akan dikasih tahu cara, akan dikasih tahu caranya. Jadi Imam Ghazali ini nggak hanya ngomong syaitan itu musuh kita, enggak, tapi dia juga ngasih kita cara bagaimana caranya kita memerangi dan memusuhi syaitan. Di minggu depan kita akan pelajari bagaimana caranya kita memerangi dan memusuhi daripada syaitan. Ada pertanyaan? Kemudian tutup, silakan.